Bahkan pemerintah Republik Indonesia sampai hari ini mendeteksi dan mendata orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia sampai hari ini kurang lebih 5 ribuan, dan mereka menguasai, benar-benar menguasai hal-hal yang strategis di Indonesia. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Benuah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada video yang lalu kita telah menyampaikan kepada Anda tentang adanya sebuah makam Yahudi dari masa lalu yang ada di Petamburan, Jakarta Pusat, sedulur TV Al-Waha. Dan kita juga boleh berasumsi, siapapun Anda boleh berasumsi siapa kira-kira yang menjadi keturunan dari tokoh-tokoh Yahudi yang sudah dimakamkan di Petamburan. Di mana di Petamburan kita sama-sama mengetahui bahwa di sana ada markas besarnya PI, markas besarnya kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad, sebagai pembela Islam, dan sebagai kelompok yang ingin mengganti pemerintahan Republik Indonesia ini dengan sistem khilafah. Nah, saat ini kita akan menyampaikan ada sebuah markas besar dari Zionis Yahudi di Indonesia. Di mana itu, sedulur TV Al-Waha? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kembali saya informasikan kepada Anda, bagi Anda yang saat ini sedang sakit, saya berdoa untuk Anda semoga penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah. Dan kami memiliki produk bernama Basalwa Spiritual Water serta Basalwa Herbal Plus Air Wudhu. Anda bisa memanfaatkannya ini, silahkan Anda bisa hubungi 088224198123. Harganya sekehendak Anda, sepantas Anda, serela Anda, seikhlas Anda untuk menyembuhkan penyakit Anda. Silahkan Anda hubungi 088224198123. Kenapa harganya sesuai keinginan Anda, seikhlas Anda, serela Anda, sepantas Anda membeli satu paketnya ini? Karena hasil penjualan dari produk ini, paketan produk BSW atau Basalwa Spiritual Water dan Basalwa Herbal Plus Air Wudhu ini akan dialokasikan untuk pembangunan PPTQ Al-Waha, Pondok Pesantren Teknologi Al-Quran, sedulur TV Al-Waha. Nah, mari kita lanjutkan, sedulur TV Al-Waha. Ada sebuah markas besar dari Zionis, dan kita sebagaimana di video yang lalu kita sudah bahas, kita sampaikan bahwa ada makam Yahudi di Indonesia, tepatnya di Tanah Abang, di Petamburan, Jakarta Pusat. Dan ternyata kami menemukan sebuah video yang menjelaskan adanya markas besar Zionis di Indonesia. Ini dia, sedulur TV Al-Waha. Kita dengarkan terlebih dahulu. Kesempatan setelah itu, saya mencoba melakukan riset. Saya cari beberapa pusat-pusat Yahudi di Indonesia, markas-markas Yahudi di Indonesia. Alhamdulillah jadi tesis. Langsung saya ada 2 profesor, saya ajukan tesis itu, judulnya Harakatus Suhyun di Indonesia, gerakan Zionis Yahudi di Indonesia. Jadi ternyata cukup mengagetkan. Yahudi masuk ke Indonesia itu tahun 1602 Miladiyah Masehi. Ada yang sudah lahir tahun 1602 Masehi. Saya cari di mana kuburan yang paling tua, kuburan Yahudi yang paling tua. Ternyata saya buka literatur, itu kuburan Yahudi yang ada di Sydney, Australia, yang ada di New York, yang ada di Paris, Prancis. Ternyata kuburan Yahudi yang paling tua ada di Indonesia, di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1, Jakarta Pusat.
Begitu saya melihat masuk di depan, bukan seperti kuburan, ini seperti rumah elit. Begitu saya masuk, luar biasa. Dan nanti bisa kita lihat fakta-faktanya. Bahkan pemerintah Republik Indonesia sampai hari ini mendeteksi dan mendata orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia sampai hari ini kurang lebih 5.000-an. Dan mereka menguasai, benar-benar menguasai hal-hal yang strategis di Indonesia. Rata-rata Yahudi keturunan Belanda dan Yahudi keturunan Irak. Itu Yahudi yang ada di Indonesia. Bahkan di Malang itu ada markas Yahudi kurang lebih 5 hektar arealnya, disulap dengan pemukiman, disulap dengan bangunan-bangunan mewah. Ada sinagog, itu tepatnya dari Gunung Kawi itu, ya, itu kalau dari tempat yang kuburan Gunung Kawi itu perjalanan 15 menit. Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Di situ ada markas, ditulis besar-besar, Zion. Luar biasa. Bahkan saya meneliti, rata-rata mereka masuk ke markasnya jam 2 malam. Ketika umat Islam sedang terlelap tidur. Jam 2 malam. Mobilnya tidak ada letter N, kan itu di Malang kan itu. Tidak ada letter L, tidak ada. Semua letter B. Mobil Mercy, mobil-mobil mewah, bis Bluebird itu dari Jakarta. Orang bule-bule Amerika. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah salah satu contoh realitas di lapangan. Kembali ke ini Syekh Mustafa Al-Maraghi, Allahumma yarham. Beliau mencoba meneliti dari nas-nas syar'i, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Beliau tulis 76 karakter Yahudi di dalam Al-Quran. Kesimpulannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Maraghi ini, yang beliau mufassir, bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling unik dibanding bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam diri mereka terkumpul semua kejelekan, tipu daya, jiwa-jiwa teroris, rasa dengki dan konspirasi, kejahatan, kebiadaban, kebengisan, kelicikan, pengingkaran, penjarahan, keras kepala, semua sudah menjadi urat dagingnya. Bahkan Al-Quranul Karim mengungkap karakter Yahudi hampir 1 juz di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar karakter Al-Yahud, Yahudi. Artinya hal ini menunjukkan begitu besarnya perhatian Al-Quran untuk mengungkap hakikat Yahudi. Nabiullah Musa alaihissalam mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah. Tapi mereka tidak mau. Justru yang disembah adalah sapi betina. Ini yang disembah. Itulah karakter Yahudi. Bahkan Yahudi banyak di samping dia menolak apa yang diperintahkan oleh Nabiullah, mereka juga ada yang membunuh para nabi. Itulah karakter Yahudi. Makanya setiap kali kita sholat 5 waktu, kita senantiasa memohon kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa al-maghdub? Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah mengabarkan, yaitu al-Yahud, Yahudi. Itu bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ad-dallin, siapa orang-orang yang disesatkan? Rasulullah memberikan jawaban, an-Nasara.
orang Nasrani. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 73 sampai 75 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Siapa yang mengkafirkan itu? Allah. Jelas sudah ya? Dari surah Al-Fatihah tadi yang bagian akhir. Siapa yang divonis oleh Allah kafir? Siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi menjadikan Uzair ibnullah, anak Tuhan. Nasrani menjadikan Isa ibnullah, anak Tuhan. Makanya Allah memberikan vonis kafir. Jadi yang memvonis kafir Yahudi dan Nasrani itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia Sedulur TV Al-Waha. Barusan kita dengarkan sama-sama bahwa ada markas justru berada di Kota Malang, di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Markas besarnya tertulis besar Zion. Wah, ini kita akhirnya menyadari betapa yang selama ini kita khawatirkan Indonesia ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Bahwa di Indonesia ini Zionis Yahudi ya ada. Mereka jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi meskipun mereka jumlahnya tidak terlalu besar dan baru sekitar ribuan atau 5 ribuan, tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki kelicikan, pikiran licik, dan lain sebagainya yang bisa membahayakan. Ini sudah sangat jelas bagaimana mereka menyusup di berbagai macam lini, termasuk diantaranya kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai bangsa kita, sebagai bangsa Republik Indonesia, sebagai bangsa Nusantara, kita harus waspada, Sedulur TV Al-Waha. Betul-betul kita harus waspada, dan ini adalah sebuah ujian bagi kita. Apakah kita sebagai bangsa Nusantara itu akan berdiri sebagai bangsa Nusantara, atau kita akan berdiri sebagai pengecut dengan mendukung mereka-mereka yang berusaha untuk menguasai tanah leluhur Nusantara ini, Sedulur TV Al-Waha. Mudah-mudahan informasi ini ada bermanfaat. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.